Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Linwasil darsanal balaghah min kitab syarhil balaghah wa syarhun li kitab qawaidil lughah al-arabiyyah. Li fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk halaman mi'ah wahid wa tsamanin, halaman 181. Masih kita di pembahasan ilmu ma'ani, tepatnya di bab yang kelima, di pembahasan al-wasal wal fasal. Ya. Kita sampaikan bahwasanya ilmu nahwu, ilmu balaghah itu memiliki tiga funun. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Kita sekarang sedang di ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani di dalam kitab ini membahas 6 bab. Ya, sekarang kita sedang di bab yang kelima. Bab yang pertama yang sudah kita bahas itu al-khabar wal insya. Kemudian bab yang kedua az-zikr wal hadzaf, kapan menyebutkan, kapan menghapus. Kemudian bab yang ketiga at-taqdim wat ta'khir, kapan mengedepankan, kapan mengakhirkan. Kemudian yang keempat bab tentang al-qasar, itu yang terakhir yang kita ambil. Sekarang kita ambil bab yang kelima, yaitu al-wasal wal fasal. Kemudian nanti bab yang keenam, yang terakhir, yaitu yang merupakan pembahasan intinya, yaitu al-ijaz, wal itnab, wal musawa. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-babul khamisu fil wasli wal fasli. Al-waslu atfu jumlatin ala ukhra, wal faslu tarkuhu. Wasal itu artinya ataf, mengatofkan, menyegerakan datangnya suatu kalimat setelah kalimat yang lain. Sedangkan fasal itu sebaliknya, meninggalkan wasal. Tarkuhu bimana tarkul wasal. Berarti hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak wasal maka fasal. Ini namanya at-talazum namanya. Kalau tidak siang maka malam, kalau tidak putih maka hitam, Kalau tidak terang maka gelap. Berarti kalau tidak wasal maka fasal. Wal kalamu huna qasirun 'alal 'athfi bil wawi li'anna al-'athfa bi ghairiha la yaqa'u fihi ishtibah wa likullin wasli biha wal fasli mawadhi'. Dan di sini kita akan fokus hanya berbicara tentang ataf dengan menggunakan huruf wawu saja. Wasal itu dengan menggunakan wawu. Ja'a Muhammad wa Zaid, itu wasal namanya. Kita menggunakan wawu. Kenapa enggak menggunakan summa dan ataf yang lain? Karena ataf dengan summa dan sebagainya itu tidak ada istibah, tidak ada kerancuan. Ya jelas mananya. Ketika kita mengatakan ja'a Muhammad summa Zaid, kan maknanya jelas. Muhammad datang kemudian Zaid. Jelas ya. Kalau Anda mengatakan ja'a Muhammad wa Zaid, siapa datang duluan? Enggak tahu. Ya. Nah, jadi yang sering terjadi kerancuan itu adalah di al-wawu. Walikulli minal wasli biha wa al-fasli mawadi. Maka kapan wasal, kapan fasal, itu masing-masing ada posisinya. Nanti itu akan kita bahas. Berarti poin dari bab ini adalah kapan. Kapan wasal, kapan fasal. Kalau poin dari qasar itu adalah bagaimana. Paham ya? Begitu juga ketika takdim dan takhir kemarin, poinnya adalah dengan kapan. Kapan kita takdim. Kapan kita takdim saja. Karena kalau tahu kapan takdim berarti itu lawannya. Taib. Ya'nuna bil wasal. Yang dimaksud oleh para penulis dengan kata al-wasal adalah al-'athfa bainal jumlataini bil wawi, mengatofkan dua kalimat. Ingat, kita ngomongnya kalimat di sini. Kita mengatofkan dua kalimat, kita gabung dua kalimat itu dengan menggunakan wawu. Wal fasal tarku dzalikal 'athfi. Sedangkan fasal sebaliknya tidak menggunakan wawu. Berarti tidak ada wawunya. Berarti paling gampang untuk tahu wasal itu ada wawu wasal, tidak ada wawu fasal, selesai. Wal kalamul an 'alal 'athfi bainal jumal. Fal aslu annal ifrada la yadkhulu fi hadzal bab. Berarti jumal dong, kita ngomongnya di sini kalimat, bukan kata kan? Berarti kata sebenarnya juga masuk dalam pembahasan ini. Apa maksudnya? Kenapa? Karena kan kalimat terdiri dari kata. Fa idza kana al-'athfu bil wawi summiya waslan wa in kana bi ghairil wawi aw kana la yujad 'athfun itlaqan summiya faslan. Jadi kalau ataf dengan wawu itu namanya wasal. Wa in kana bi ghairil wawi aw kana la yujad 'athaf. Tapi kalau dia menggunakan wawu atau tidak ada atafnya sama sekali, itu dinamakan fasal. Berarti ketika Anda mengatakan ja'a Muhammad summa Zaid, ini enggak ada wasal di sini. Paham maksudnya?
Karena pengertian wasal apa? Al-atfu bil wawi. Paham maksudnya ya? Berarti kalau pakai summa bukan atop, bukan wasal namanya, atop tapi namanya dalam ilmu nahwu. Jelas ini? Baik. Fal waslu idan atfu jumlatin ala ukhra bi harfil wawi mithlu qama aliyun wa amrun qa'idun aw qama aliyun wa qa'ada amrun fa hadha nusammihi waslan. Ada wawu wasl. Wa ammal faslu famithlu qama aliyun thumma dakhala amr fa hadha fasl. Fasl namanya ini. Wa mithlu yudabbirul amra yufassilu fa hadha aidan fasl. Yudabbirul amra yufassilu. Ini fasl namanya. Karena apa? Enggak ada wawu. Ya. Baik. Beda kalau ayatnya kita baca yudabbirul amra wa yufassilu. Nah, di situ barulah terjadi wasal. Kalau kan itu ayat yudabbirul amra wa yufassilul ayat, maka hadza waslan wal wasl wal fasl maudu'uhu al jumal lal mufradat hadhihi wahidah. Kemudian yang kedua, ya, ta'rifu al wasal. Itu poin yang pertama, ya. Poin yang kedua tentang pengertian al wasal. Huwa atfu jumlatin ala ukhra bil wawi wal fasl tarku dzalikal ataf. Itu tadi muqaddimahnya, ya. Ya, untuk mengangkat ishtibah. Fasyamula bidzalikal jumlatain allataini laisa bainahuma 'atifun wal jumlataini allataini bainahuma 'atifun ghairul wawi. Maka kalau ada kalimat ma'tufnya dengan selain wawu, ya, itu bukan dinamakan wasal dalam ilmu balaghah. Wal kalamu huna qasirun 'ala al-'athfi bil wawi li'anna al-'athfa bi ghairiha la yaqa'u fihi ishtibah li'anna al-jumlata tsaniyah mutamayyiza 'anil ula. Ya, karena kalau untuk mengatakan ja'a Muhammad summa Zaid, ini enggak ada ishtibah, di sini enggak ada kerancuan, sudah jelas sekali maknanya. Ya, karena kalimat yang kedua sudah terpisah dari kalimat yang pertama. Ja'a Muhammad summa Zaid. Summa Zaid itu sudah terpisah dari Muhammad. Ya. Walikullin minal wasli wal fasli mawadi fa mawadi'u al wasli itnan. Ya. Mawadi'u al wasli bil wawi itnan. Kapan kita harus wasal? Wasal di sini berarti dengan apa? Dengan waw. Yajibul waslu fi mawdi'ain. Wajib kita wasal itu pada dua kondisi. Ya. Pada dua kondisi. Perhatikan kata wajib di situ. Wajib, ya. Bukan boleh, wajib. Al-awwal idza tafaqatil jumlatani khabaran aw insya'an wa kana bainahuma jihatun jami'ah ay munasabatun tamah. Kalau dua kalimat tersebut sama-sama khabar atau sama-sama insya. Masih ingat khabar dan insya? Ya. Nah, khabar itu ma yahtamilu as-sidq awil kadhib, amma insya ma la yahtamilu as-sidqa awil kadhib. Baik. Wa kana bainahuma jihatun jami'ah. Jadi antara dua kalimat ini ada sisi kesamaannya, sisi yang mengumpulkannya. Maksudnya walaupun sama-sama khabar dan sama-sama insya, harus punya alaqah, ada hubungan di situ. Apa maksudnya, ya? Ya. Jadi mentang-mentang sama-sama khabar tapi temanya beda, ya nggak masuk juga. Gitu ya. Jadi harus ada tema yang sama yang mengumpulkan. Ada munasabah yang tamah. Walam yakun mani'un minal atop, dan tidak ada yang mencegahnya untuk diatopkan. Contohnya innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ini kita katakan wa inna, wasal kan? Kenapa wasal di sini wa inna? Ya, ini hitungannya satu, ya, walaupun ada ayat, ada pemisahnya di situ, ya. Ini kita hitungannya satu. Ingat balaghah itu melihat kepada makna, bukan kepada yang tertera. Innal abrara lafi na'im, ini khabar atau insya? Innal abrara lafi na'im. Khabar. Wa innal fujjara lafi jahim, al fujjara lafi jahim. Khabar juga kan? Bahkan bentukannya sama kan? Isim inna di situ kan? Nah, berarti sama-sama khabar di sini. Dan ada jihatun jami'ah. Ada tema yang sama di situ kan? Apa jihatun jami'ah di situ? At-tadad. Ya, at-tadad itu artinya apa? Lawannya. Kalau orang yang baik ada di surga, orang yang jahat ada di neraka. Ada hubungan kan berarti dua kata ini? Hubungan tadad namanya. Apa itu hubungan tadad? Ya. Hubungan berlawanan, ya. Baik.
Naqra asyara. Idza tafaqatil jumlatani khabaran aw insya'an ittafaqata khabaran aysara kullun minhuma jumlatan khabariyah. Contohnya misalkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallah. Perhatikan di situ atopnya di mana ya? Atopnya di wala di situ. Baik. Nah, jadi setelah wawu ini itu berarti yang diatofkan kepada yang sebelumnya, karena atofnya menggunakan wawu ya, namanya adalah wasal. Baik. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini kalimat pertama. Kemudian la yaqtuluna an-nafsal lati haramallah, seterusnya itu kalimat kedua ya, dan sama-sama berbentuk khabar. Wa mithlu qamar rajulu wa jalasa. Contoh yang lain misalkan qamar rajulu wa jalasa. Nah, di sini ya, sama-sama berbentuk khabar. Nah, qama sama jalasa di situ. Qamar rajulu di mana wa jalasa rajulu gitu ya. Bacanya seperti itu. Qamar rajulu wa jalasa rajulu. Baik. Apa di situ wajah jami' bainahuma? Qamar rajulu wa jalasa. Ya. Nah, al-qiyam sama al-julus, pertentangan, perbuatan yang bertentangan di situ. Apa maksudnya ya? Kalau Anda mengatakan ya misalkan kita katakan jalasar rajulu wa qa'ada, ada mungkin amla? Jalasar rajulu wa qa'ada. Nah, mungkin jalasa wa qa'ada bi mana wahid. Idan laisa bainahuma wajhun jami'. Ada? Baik. Karena maknanya sama, jadinya kan lagu jadinya di situ kan, kalimatnya salah di situ. Beda kalau Anda mengatakan qamar rajulu wa akala, boleh. Ya, qamar rajulu wa akala, akan tapi dari sisi mana nanti kita lihat masuk wasal apa tidak. Baik. Sekarang fokus dulu ke sini. Bahwasanya ketika ada dua kalimat sama-sama khabar, maka di situ wajib wasal. Bagaimana kalau sama-sama insya? Sama juga. Ai au insya'an ai sarat kullun minhuma jumlatan insya'iyatan mithlu la tusyrik billah wa la ta'uqqa walidaik. Nah, mana jumlah insya'iyah di situ? Apa bentuknya? An-nahi, la tusyrik itu nahi, la ta'uqqa, jangan durhaka. Ini juga nahi, berarti ada dua nahi di situ. Nahi sama nahi, insya sama insya kan? Walau ikhtalafatil jumlatu khabaran wa insya'an bi an kanatil ula khabaran wa tsaniya insya'an awal ula insya'an wa tsaniya khabaran yakunu faslan. Tapi kalau beda, yang satu khabar satu insya atau satu insya satu khabar, maka tidak bisa wasal, fasal di sejatinya. Ya, contohnya kum minad darsi akhuka qaimun. Kum minad darsi, bangun dari pelajaran. Akhuka qaimun, saudaramu berdiri. Kum ini insya, akhuka khabar. Nah, fakum minad dars insya wa akhuka qaimun khabar. Fahuna law ji'na bil wawi wa qulna kum minad darsi wa akhuka qaimun lamastafatna. Kalau mengatakan kum minad darsi wa akhuka, ya, salah di situ. Paham maksudnya ya? Kalau kita pahami baik-baik kaidah seperti ini, nggak akan lagi salah baca ayat nanti. Ya, awal ayat itu biasanya kita suka keliru. Awalnya wawu atau pakai wawu pakai atau enggak gitu kan? Ya, innaka la'ala khuluqin adzim atau wa innaka la'ala khuluqin adzim. Gitu. Baik. Amma kum minad darsi akhuka qaimun fahada huwa as-shawab. Kum minad darsi, ya, itu insya akhuka qaimun khabar, maka di situ wajib adanya fasal. Baik. Jadi jangan antum menganggap fasal itu berarti pisah dia. Enggak. Fasal itu justru tulisannya berurutan, cuman maknanya kepisah. Nah, maksudnya ya, sekali lagi patokan kita kepada makna ya. Contohnya tadi, contoh-contoh yang tadi itu kan contoh yang fasal itu berurutan tulisannya. Ya, maka kalau antum bingung-bingung nanti ini wasal apa fasal, kembali ke pengertian wasal. Pengertian wasal apa? Ataf dengan wawu. Enggak ada wawu berarti fasal. Baik. Walau qulna ja'atis sayyaratu irkab fi jawfiha. Ja'atis sayyarah khabar irkab insya. Ya, maka di sini nggak boleh pakai wawu. Ja'atis sayyarah warkab fi jawfiha. Ya, yang contoh seperti ini banyak terjadi nih. Khabar dulu kemudian insya ini banyak terjadi. Insya kemudian khabar itu jarang. Ya, khabar kemudian insya
Ini banyak terjadi. Ya. Faja'atis sayyaratu jumlatun khabariyah warka fi jawfiha insya'iyah kadzalika law qulta ja'atis sayyaratu farka fi jawfiha jaza li annahu fasal. Tapi kalau pakai fa boleh. Ja'atis sayyaratu farkab. Boleh. Pakai fa boleh. Fa di sini fa apa? Atifah. Boleh di situ, tapi bukan wasal. Itu fasal namanya. Baik. Fa idza tafaqatil jumlatani khabaran wa insya'an wa kana bainahuma jihatun jami'ah. Ay munasabatun tamah wajabal wasal. Jadi kalau sama-sama khabar, sama-sama insya dan di antara kedua kalimat tersebut ada jihatun jami'ah, sisi kesamaan ya yang sempurna, wajaba al wasal, wajib kita wasal dengan wawu. Ay innahuma mutanasibatan. Ya, karena keduanya mutanasibatan. Mutanasib itu artinya sesuai, cocok. Ya, cocok itu artinya bukan A sama dengan A, bukan. A sama dengan B itu cocok namanya. Nah, pasangan. Ya. Mutanasib itu bisa dengan taqabul, dengan taqarub atau dengan taqabul. Ya, bisa dengan taqabul, bisa juga dengan taqarub. Ya, taqabul itu yaitu yang kita kadang-kadang tadi dengan tadad itu. Ya, at-tadad itu. Ya, contohnya di ayat misalkan falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Ya. Baik. Wa bitaqarubihima, contohnya qama Zaidun wa akala ta'am. Ini mutaqarib. Ya, qama wa akala. Ya. Qama dan akala ini kan bertentangan enggak? Enggak. Ya, tapi apa kita waw di sini? Ya, ada jihah jami'ah. Apa jihah jami'ah di sini? Taqarub, berdekatan. Koma wa akala itu berdekatan, bangun dan makan itu berdekatan di situ. Paham maksudnya ya? Maksudnya berdekatan di situ ya sama-sama fiil. Paham ya? Ya sama-sama fiil dan perbuatannya ya memang logikanya begitu, orang bangun tidur kemudian makan. Logikanya begitu. Jelas ya? Ya. Baik. Fahada mutaqarrib wa aqsudzalika alla yakuna bainahuma tanasub. Ya, lawannya adalah kalau tidak ada tanasub. Tanasub itu ya maksudnya taqabul atau taqarub tadi. Paham ya? Jadi tanasub itu ada dua, taqabul atau taqarub. Taqabul itu berarti hubungannya jelas, timbal baliknya jelas itu, ya. Hitam sama putih, ya, putih sama hitam itu taqabul namanya. Tadad. Tapi kalau taqarub berdekatan, putih sama abu-abu, katakanlah begitu. Ya. Baik. Berarti kalau tidak ada tanasub, contohnya di perkataan syair di dalam qaul syair, la walladhi huwa alimun anna nawa sabirun wa anna abal husaini syahidu. An-nawa al-bu'd sabirun murrun. Ya. Walladhi huwa alimun anna nawa. Dia mengetahui bahwasanya an-nawa al-bu'd ya, jauh itu sabirun, pahit. Ya. Wa anna abal husaini syahidu. Wa syahid qauluhu wa anna abal husaini syahidu. Di situ ada waw di situ kan? Wasal berarti kan? Ya. Padahal kalimat wa anna abal husain dengan kalimat sebelumnya itu tidak ada tanasubnya. Bukan taqarub juga, bukan taqabul. Taqarub saja tidak ada apalagi taqabul. Wa ma'adzalika waslu al-jumlataini bil wawi. Wusila al-jumlataini waslu al-jumlataini bil wawi wa kana haqquhuma al-fasal. Lakin asy-syairu akhta'a bil wasal. Jadi yang benar di situ la walladhi huwa alimun anna nawa sabirun anna abal husain syahidu. Enggak boleh pakai waw satunya di sini. Wa yaqulu aidan la budda an yakuna bainahuma munasabah wa lam yakun mani'un minal atfi fa in kana hunaka mani'un minal ataf kana al fasal. Dan sekarang dia ada tanasubnya. Ya. Ada tanasub antara dua kalimat ini, ya. Tapi dia terhalang dari al-ataf, maka tetap juga tidak boleh. Apa maksudnya ada penghalang dari al-ataf? Ya, kita lihat contohnya di sini. Ya. Idan fal waslu wajibun fi mawdi'ain. Al-awwal idza ittafaqat al-jumlatani khabaran aw insya'an wa kana bainahuma munasabatun tamah wa lam yakun mani'un min al-ataf. Mithlu dalika innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Al-jumlatul ula innal abrara lafi na'im wal jumlatus tsaniyah wa innal fujjara lafi jahim. Al-jumlatani khabariyatan wa bainahuma tanasub wa tanasub bainahuma bittaqabul.
Kalimatul abror tuqabilu al-fujjar wan na'im tuqabilu al-jahim. Bahuna wasal. Haitsu usila bainahuma li tamami syurut wal jumlatani khabariyatani wa bainahuma munasabatun tamah wala mani' minal atab. Wal an law qulna fi ghairil Qur'an innal abrara la fi na'im innal fujjara la fi jahim latanafarat al jumlatan. Nah, berarti yang la mani' minal atab itu maksudnya tidak mengapa kalau diatofkan. Maksudnya dia tidak akan berubah makna. Paham ya? Tidak akan rancu begitu. Ya. Baik. Nah, justru kalau suatu kalimat atau dua kalimat yang dia kita katakan wajib diwasal, kemudian malah kita fasal, akan terjadi kerancuan. Salah satu bentuk kerancuan adalah tanafur. Masih ingat apa itu tanafur? Ya, kalimat-kalimat yang berurutan susah disebutkan, ya, kata-kata yang berurutan dan aneh jadinya, ya, itu tanafur. Ya. La tanafat al jumlatan, kalau antum mengatakan innal abrara lafi na'im, innal fujjara lafi jahim tanpa waw, tanafarat di situ. Ya. Ya. Apa maksudnya tanafarat? Ya kalimatnya akan susah dipahami nanti innal abrara lafi na'im, innal fujjara lafi jahim. Ya. Orang akan mengira bahwasanya masih ada kelanjutannya lagi. Orang yang baik di surga, orang yang jahat di neraka. Ya kenapa? Masih ada lanjutannya, begitu. Orang yang baik di surga dan orang yang jahat di neraka itu kenapa? Gitu. Ya, jadi tanafur. Ay wasalna bil wawi saratil munasabah bainahuma azhar. Wa hadha huna wasal li annana atafna ihdal jumlataini 'alal ukhra bil wawi. Sanian, ya, contoh yang kedua di situ, ya, falyadhaku qalilan wa liyabku katsiran hatanil jumlatani ittafaqata insya'an wa baina kullin minhuma munasabatun bit taqabul. Waliyadhaku yuqabiluha waliyabku wa qalilan yuqabiluha katsiran walidzalika wajaba al-wasl. Walau hadzafna al-wawa fi ghairil Qur'an faqulna falyadhaku qalilan liyabku katsiran. Ini kan artinya falyadhaku qalilan, ya. Mereka tertawa sedikit untuk menangis banyak. Gimana tertawa sedikit untuk menangis banyak? Ya, untuk menangis banyak jadinya kan? Ya. Kenapa? Kalau dihapus wawunya, maka wajib waw di sini. Lam yakun bainal jumlataini tanasub lakin idza qulna wal yabku ay wasalna al jumlataini bil wawi sara bainahuma munasabah. Misal Aliyun qa'imun wa Amrun qa'imun. Hadza sahih. Ali berdiri, Amr juga berdiri. Boleh pakai wasal di sini. Ya, wa yajibu al wasal, bahkan wajib. Amma Aliyun qa'imun Amrun qa'imun fa hadza ghairu sahih. Kalau antum hapus wawunya, Aliyun qa'imun Amrun qa'imun. Iya, kenapa? Aliyun qa'imun sama Amrun qa'imun itu kenapa? Jadi kalimatnya masih rancu gitu. Ya, berarti wajib pakai waw di situ. Contoh yang lain, Aliyun qa'idun kum fadribil la'ib. Hadza sahih. Ya, Aliyun qa'idun kum fadribil la'ib. Kenapa kita katakan kalimatnya sahih di sini? Ya, karena beda jenis khabar dan insya-nya. Yang pertama bentuknya insya, kemudian yang kedua yang satu khabar, yang satu insya. Taib. Nah, tapi kalau ditambahkan waw di sini boleh nggak? Aliyun qa'idun wa qum idribil la'ib. La, hada ghairu sahih li ikhtilafihima khabaran wa insya'an. Taib. Asani, ya, kemudian kapan lagi kita wajib menggunakan al-wasl, ya? In idza auhama tarkul atfi khilaf al-maqsudi kama idza qulta la wa syafahullah jawaban liman yas'aluka hal bari'a aliyun minal marad wa tarkul wawi yuhimu du'a alaihi wa qaraduka ad-du'a ulahu. Baik. Kondisi yang kedua di mana wajib kita wasal dengan waw adalah kalau seandainya kita tidak mengataf, maka auhama, dikhawatirkan orang akan memahami khilafal maksud, lawan dari yang kita maksudkan. Misalkan ada nanya kepada antum, si Ali udah sehat belum? Antum mengatakan la wa syafahullah. Ini benar. Coba hapus wawunya, jadinya apa? La syafahullah. Apa artinya la syafahullah? Semoga Allah tidak menyembuhkannya. Paham maksudnya? Ya. Ini sebagaimana dalam bisanya Abu Bakar itu. Kemungkinan ada dibaca di sini. Ya. Oh, enggak ada ya. Nah, dalam kisahnya Abu Bakar ketika ke apa namanya? Ya, ke pasar, kemudian ada kain bagus, ditanya pedagangnya, ya, hal tuba'u hadza, ya, antum jual enggak ini? Ya, kemudian si pedagang mengatakan la barakallahu fik. Ya, la barakallahu fik. Ya. Yang benar adalah la wa barakallah. Ditegur sama Abu Bakar. Baik.
Atsani idza awhama tarqal atfi khilaf al-maqsud wa hada katsiran ma yaqa wa yufti'u fihi an-nasu katsiran tas'alu syakhsan fataqul hal qadima Zaid fa yaqul la rahimakallah. Niatnya bagus mendoakan tapi jadinya malah sebaliknya. Mendoakan kebaikan malah jadi mendoakan keburukan. La rahimakallah. Ya, padahal seharusnya kan la wa rahimakallah. Au la hadakallah. Taqulu hal syufiya min al-marad fa yuqalu laka la syafahullah wa ma asbah dzalik. Maka kalau ada waham seperti ini, ya, ada apa namanya, waham khilafal maksud, maka wajib situ kita wasal dengan wawu. Fahuna yata'ayyan al-'atfu bil wawi wa huwa al-wasal. Maka di sini wajib kita ataf dengan wawu, ya, fataqulu la wa syafahullah. Kalau qulta liman sa'alaka hal bari'a Zaidun minal maradi faqulta la syafahullah fa sayaqulu laka mal ladzi bainakuma limadza tad'u alaihi bi adabi syifa, ya. Ya. Ada kawan sakit malah antum doakan dia nggak sembuh-sembuh. Malah di bainakuma. Ya, ada apa antara antum berdua? Kenapa doakan teman itu nggak sembuh-sembuh? Lakin idza qulta la wa syafahullah faqad qata'ta hadzal ihtimal fasar al-waslu huna wajiban. Maka tujuan kita mempelajari balaghah itu kan agar tidak tidak terjadi kesalahpahaman itu kan. Tidak ada ihtimal-ihtimal itu, tidak ada kerancuan, tidak ada dualitas makna, tidak ada ambigu gitu kan. Itu tujuan kita belajar. Ya. Apalagi kalau kita paham kaidah ini, kan kaidahnya, ya, dan yang kita yakini kan tidak mungkin Al-Quran itu ambigu kan, tidak mungkin Al-Quran itu memiliki makna yang rancu, tidak mungkin. Ya, maka patokan kita kepada Al-Quran nanti kalau belajar balaghah itu. Ya, maka kita lihat ayat-ayat Al-Quran bagaimana di situ. Apakah ya menggunakan wasal atau fasal, kapan digunakan ini, kapan itu. Ya, patokan kita ke situ nanti. Ya, agar jelas ya, rujukan kita dalam berbicara juga seperti Al-Quran berbicara, ya, jelas, padat mananya, ya. Maka semakin kita mempelajari balaghah ini, semakin sadarlah kita betapa Al-Quran itu memang ditulis, ya, atau apa namanya, turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dibuat oleh manusia saking tingginya balaghahnya. Baik, itu dia dua kondisi di mana wajib kita wasal. Ya, sisanya nanti akan kita lanjutkan di pembahasan tentang kapan wajibnya fasal. Ya, kapan wajibnya fasal? Kalau wasal itu pada dua kondisi, maka kalau fasal ada pada 5 kondisi. Itu yang akan kita bahas insyaallah taala nanti pada kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.